Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madewi Widya Ardita dari kelas H semester 3 absen 11. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan sebuah skenario pembelajaran, yaitu mengenai mata pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam dengan sasaran siswa kelas 6 SD semester 1 dengan durasi 2 dikali 35 menit atau dalam satu kali pertemuan dengan materi pembelajaran yaitu hewan dan tumbuhan yang mendekati kepunahan. Berikut merupakan video skenario pembelajaran. Om Swastiastu. Hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Astungkare, kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar seperti biasa ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, akan baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, sehingga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Baik, sekarang Ibu tunjuk Ayu ya untuk memimpin doa pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, kepada Ayu silahkan maju ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, karena Ayu telah berani maju ke depan dan memimpin doa kita pada pagi hari ini, kita beri apresiasi dia dengan tepuk tangan ya anak-anak. Mari kita tepuk tangan untuk Ayu. Baik, kepada Ayu silahkan duduk ya. Baik, setelah kita berdoa, sekarang Ibu akan mengabsen ya, apakah ada yang tidak hadir, izin, ataupun sakit ya. Dita, hadir. Dia, hadir. Siska, hadir. Arista, hadir. Ria, hadir. Dini, hadir. Ayu, hadir. Sylvia, hadir. Gayatri, hadir. Desa, hadir. Galuh, hadir. Santi, hadir. Mutia, hadir. Meli, hadir. Purnama, hadir. Baik, kita semua sekarang telah hadir di kelas ini, lengkap ya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin, dan tidak ada yang alpa. Baik, sesuai dengan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai hewan dan tumbuhan yang akan mengalami kepunahan. Hewan dan tumbuhan begitu banyak ragam dan jenisnya, mulai dari yang ukurannya kecil sampai ukurannya besar. Mulai dari yang beracun sampai yang tidak beracun. Keanekaragaman ini membuat orang-orang memburunya, mulai dari hewan yang diburu maupun tumbuh-tumbuhan yang diburu untuk dijadikan tanaman hias, sehingga menyebabkan tumbuhan dan hewan itu mengalami kepunahan karena semakin sering diambil untuk dipergunakan sebagai barang antik ataupun sebagai pajangan saja. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya ya, apakah anak-anak tahu hewan dan tumbuhan apa yang sekarang terancam punah? Ya, yang kalian ucapkan itu benar. Ada banyak sekali tumbuhan dan hewan yang terancam punah di bumi ini. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video tentang hewan-hewan yang ada di muka bumi ini yang terancam punah. Berikut videonya dan simaklah dengan baik. Saula ditemukan pada tahun 1992 dan mereka sudah diambang kepunahan. Dengan populasi diperkirakan bisa rendah hanya beberapa lusin. Mereka terancam terutama oleh hilangnya habitat dan perburuan. Saula terlihat seperti kambing dengan dua tanduk hitam yang panjang dan halus, yang sejajar dan melengkung mundur sedikit. Tanduk mereka bisa tumbuh hingga 50 cm panjangnya. Mereka memiliki bercak putih di pipi, bibir, dan dagu. Mereka ada di Vietnam dan Laos. Resiko terbesar untuk saula adalah pemburuan yang dilakukan untuk daging dan tanduk mereka yang digunakan sebagai piala. Penduduk desa memasang jebakan yang menangkap saula ini.
Ancaman lainnya adalah hilangnya habitat karena manusia membersihkan hutan untuk infrastruktur dan pertanian. WWF telah terlibat dengan perindang Saula sehingga memperkuat dan menciptakan kawasan lindung dan mengerjakan penelitian pengendalian hutan yang berpusat pada masyarakat, pengembangan kapasitas dan penguatan pelaksanaan undang-undang. Harimau Cina Selatan. Harimau Cina Selatan yang ditemukan di hutan-hutan di Cina Selatan. Ukurannya lebih kecil dari jenis harimau lain. Harimau Cina Selatan adalah spesies kucing yang paling kritis terancam. Hanya ada sekitar 30-50 ekor dari mereka yang tersisa. Orang Cina memburunya pada tingkat yang sangat tinggi, yang telah menjadikan ancaman terbesar untuk memusnahkan mereka dari muka bumi. Untuk membantu menyelamatkan harimau ini, WWF berencana untuk mengenalkan harimau yang dibiarkan ke hutan. Penyu sisik. Penyu sisik merupakan hewan yang berada di ambang kepunahan karena mereka sangat berharga di pasaran. Mereka dapat dijumpai di seluruh samudra tropis, kebanyakan di terumbu karang. Ancaman utama terhadap makhluk luar biasa ini adalah jaring ikan dan eksploitasi berlebihan oleh manusia karena jangkang mereka yang indah. Selain itu, telur mereka adalah menu yang lezat bagi sebagian orang. Mereka juga mati karena kehilangan habitat, karena turunnya terumbu karang terutama akibat kehancuran oleh manusia. Beberapa perjanjian internasional dan kesepakatan bersama dengan undang-undang nasional melindungi penyu sisik. Catatan dalam Konvensi Perdagangan Internasional tentang spesies langka melarang perdagangan kura-kura ini. Hal ini juga dikategorikan sangat terancam oleh World Conservation Union. Populasi kura-kura ini juga dipantau secara reguler oleh Dinas Perikanan Laut Nasional. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa musuh terbesar yang berkontribusi terhadap kepunahan satwa liar adalah manusia, melalui polusi, penipisan, dan degradasi habitat. Jadi tanggung jawab kita untuk melestarikan hewan dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menyelamatkan lingkungan di sekitar kita. Nah, itulah video tentang hewan-hewan yang ada di dunia ini yang terancam punah. Nah, sekarang Ibu akan menanyakan sebuah video tentang tumbuh-tumbuhan yang terancam punah. Simaklah video ini dengan baik. Bunga Padma raksasa atau Rafflesia arnoldi. Tumbuhan langka di Indonesia yang berada di peringkat pertama daftar tumbuhan terancam punah yaitu bunga Padma raksasa atau bunga Rafflesia. Tumbuhan ini memiliki keunikan yaitu mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat, sehingga tak heran bila sering sekali disebut sebagai bunga bangkai. Bunga ini terkenal di dunia karena memiliki ukurannya yang besar dengan diameter 1 meter dan berat mencapai 10 kg. Edelweiss Jawa, Anaphalis javanik. Memiliki nama Edelweiss Jawa atau bunga senduro. Habitat bunga ini yaitu di sekitar pegunungan wilayah Pulau Jawa yang biasanya tumbuh berkembang setelah terjadinya erupsi. Populasi bunga ini semakin kritis akibat ulah tangan jahil para pendaki gunung yang memetik dan menjadikannya sebagai hadiah. Saat ini, bunga ini hanya tersisa di wilayah Gunung Papandayan, Gunung Gede, Gunung Pangarango, Gunung Rinjani. Bunga bangkai atau Amorphophalus titanum. Selain bunga Padma raksasa, ada lagi bunga lain yang disebut sebagai bunga bangkai, yaitu bunga dengan nama Latin Amorphophalus titanum. Nah, itulah contoh video mengenai tumbuh-tumbuhan yang terancam punah di bumi ini. Nah, terkait video tersebut dan terkait materi yang telah dipaparkan, apakah anak-anak sudah mengerti dan apakah ada yang ingin dipertanyakan? Baik, jika semuanya sudah mengerti, Ibu akan meminta kalian untuk membentuk suatu kelompok yang terdiri dari 3 siswa. Kemudian, Ibu akan memerintahkan kalian untuk mendiskusikan sebuah masalah, yaitu mengenai apa saja cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan. Kemudian, Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikannya di depan kelas masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok akan maju satu persatu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Sehingga Ibu akan menilai keaktifan kalian dalam mengerjakan diskusi tersebut. Baik, semuanya sudah melakukan presentasi dengan baik mengenai
Bagaimana cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kepunahan hewan maupun tumbuhan? Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah mengerti dan apakah ada yang ditanyakan mengenai bahan diskusi kita pada pagi hari ini? Baik, jika semua sudah mengerti, mari kita simpulkan materi kita pada pagi hari ini. Memang begitu banyak hewan dan tumbuhan yang terancam punah di muka bumi ini, terutamanya pada zaman sekarang ini yang tentunya sudah sangat modern. Tentu ada banyak cara yang dapat digunakan untuk mencegah kepunahan ini. Contohnya seperti reboisasi, dan masih banyak hal-hal yang dapat kita lakukan guna menunda kepunahan hewan maupun tumbuhan tersebut, seperti yang telah kita diskusikan tadi. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk mengerjakan LKS tentang tema hari ini dan akan dikumpulkan minggu depan. Baik, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat berguna bagi kita di kemudian hari. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Sekian video pembelajaran saya mengenai skenario pembelajaran dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sasaran anak sekolah dasar kelas 6 SD semester 1. Durasi 2x35 menit atau 1 kali pertemuan dengan materi hewan dan tumbuhan yang mendekati kepunahan. Maaf jika ada kesalahan pada video ini. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.